tulis. Begini Bu, saya ini ada tugas untuk wawancara masalah pengambilan keputusan dari seorang pimpinan. Keputusannya harus dinilai nih. Enggak Bu, hanya itu saja. Ini untuk salah satu tugas untuk Iya, untuk guru penggerak. Iya, tugas. Apa yang bisa dibantu? Iya. Ini Bu, Ya. untuk saat ini saya ingin mewawancarai beberapa kasus yang sudah diambil keputusan oleh kepala sekolah. Nah, biasanya kan kalau di sekolah itu ada banyak kasus ya Bu ya. Iya, pasti karena kita berhubungan kasus dengan anak-anak. Nah, itu kan lingkungannya dari beda-beda tempat. Itu kan biasanya sudah ada penyelesaian dari pengambilan keputusan dari kepala sekolah. Nah, apa boleh Bu Khotijah ini cerita untuk masalah kasus-kasus yang selama ini terjadi di sekolah dan bagaimana cara pengambilan keputusannya? Ya, jadi kalau selama ini yang saya lakukan di sekolah ini, kita itu manggil siswa itu karena sudah, kalau ke saya ya, itu melalui beberapa tahap. Yang anak-anak sudah melalui BK-nya, jelas anak ini kalau ada kasus ditangani oleh BK. Karena kalau SMA kan tiap mapel gurunya beda. Nah ini nanti dilimpahkan ke BK. Setelah BK itu nanti sudah, maka pendekatannya nanti juga diberitahukan ke wali kelasnya. Nah di sini nanti wali kelas karena perannya adalah sebagai ibu atau bapaknya di sekolah, ya harus pendekatan ke anak secara ya anak ke ibu atau orang tua ke anak itu ada hati-hati. Setelah itu kalaupun sudah mentok, sudah ada tidak ada perubahan, dilanjutkan ke kesiswaan. Nah ini pun harus proses juga dari kesiswaan ini. Kalau 1 kali, 2 kali anak ini sudah tidak ada perubahan, maka kita inisiatif manggil orang tua. Orang tuanya kita panggil, kemudian diajak diskusi bagaimana anak ini seperti ini, apakah di rumah seperti ini. Jadi kita kasih gambaran dulu. Nah, kalau sudah tahapnya sampai tinggi dan tidak bisa diselesaikan, maka orang tua akan dihadapkan orang tua setelah kesiswaan laporan ke saya biasanya, baru saya minta anak dengan orang tua ditemukan. Jadi kita pengen anak-anak ini kalau ada masalah bisa diselesaikan secara baik. Itu harapan kita seperti itu selama ini. Oh, itu ya Bu ya. Berarti selama ini kalau ada kasus itu ada penyelesaian, dilakukan musyawarah dulu. Ya, betul. Ada jalurnya untuk menuntaskan keputusan yang terakhir. Ujuk-ujuk langsung ke saya enggak. Jadi ada proses alurnya. Nah, ini Bu, di modul ini kan ada 2 dilema. Nah, itu ada dilema etika, itu kebenaran melawan kebenaran. Dan ada dilema rujukan moral. Nah, rujukan moral itu kebenaran melawan kesalahan. Nah, ini kan biasanya juga sering muncul kasus-kasus yang seperti itu. Nah, ini. Nah, bagaimana Bu Khotijah itu mengidentifikasi kasus-kasus tersebut berupa dilema etika atau rujukan moral? Kalau sebagai dunia pendidik itu sebenarnya kan kita ngecas bukan hakim ya. Kita bukan jaksa, bukan hakim yang harus anak ini salah ya salah enggak. Tetapi sebaiknya karena kita itu dunia pendidikan, apalagi ke taman siswa itu sifatnya itu kita ngomong anak, kita memperbaiki karakter anak. Dari anak yang tidak baik harus lebih baik, anak enggak bisa harus lebih bisa. Oleh karena itu kalau masalah yang berhubungan dengan etika ini tadi, rujukan moral ini tadi kita itu tadi sebisanya kita bisa untuk memberikan ke orang tua dulu. Jadi apa yang sebenarnya terjadi dengan anak ini? Karena dengan biasanya anak-anak yang mengalami kasus itu di belakang sebelum ke sekolah itu ada permasalahan. Oleh karena itu kadang-kadang kita sebagai pendidik tidak harus mengejas anak ini salah enggak, tetapi kita telisik dulu latar belakangnya apa.
Jadi kita latar belakangnya dulu apa orang ini. Kenapa kok berubah sikapnya seperti ini? Jadi kita sharing ke anak, kalau tidak bisa kita ke orang tua juga. Jadi kita tahu sehingga nanti ojo sampai sudah salah tetapi kita ke orang tua biasanya kan sakno. Iya. Nah, ini kita harus bisa memisahkan itu. Jadi yang bagaimana sebaiknya jadi anak ini kalau dianggap sakno tok, nanti anak-anak ini tidak bisa lebih baik lagi. Oleh karena itu tadi saya katakan kita memiliki tahapan-tahapan. Jadi pendidikan orangnya bagaimana untuk kondisinya seperti ini. Berarti selama ini Bu Khotijah ini kalau menghadapi kasus gitu pasti ada banyak kasus dilema etika ya. Jadi ya seperti yang tadi itu anak-anak Terus saya dulu belakang anak opo saja anak jadi ini. dan dilema etika antara anak kemudian dengan faktor keluarga. Nah itu. Nah ini untuk menjalankan keputusan ini kan Bu Khotijah juga memberikan kayak mencari kepentingan bersama lah untuk misalnya keputusan ini biar tidak terjadi satu itu tidak menerima terus merasa sakit hati atau tidak ada ketenangan. Jadi di situ ada kita rembukan dulu itu karena penyelesaian masalah ke anak itu kita selalu rembukan dulu. Setelah saya ada kasus anak itu saya ngomong dengan wali kelas, ngomong dengan BK kesiswaan, bagaimana kondisi anak ini. Kita telisik dulu, jelaskan kan BK itu punya data loh. Dari data di situ kan bisa cerita latar belakang, terutama karena non sewu anak kita di taman siswa itu kebanyakan mayoritas itu membantu orang tua juga. Kadang-kadang membantu orang tua kerja, kemudian anak-anak itu juga capek, kemudian non lagi ekonominya menengah ke bawah. Jadi anak-anak ini dilihat dari faktornya di belakang dulu. Anak yang tidak memiliki masalah, insya Allah di rumah pun tidak ada masalah. Insya Allah seperti itu. Tetapi nanti kalau sudah di rumah ada masalah, dibawa ke sekolah, inilah yang jadi bahan kita diskusikan agar kita tidak salah mengambil keputusan. Makanya kita rembukan dulu bagaimana enaknya anak ini kalau kita bisa pemberian solusi ke anak, bimbingan ke anak 1, 2, ini ada tahapannya Ibu. Jadi langsung berarti di situ kan saat pengambilan keputusan bukan juga melihat memperhatikan nilai-nilai kebajikan yang diberikan terhadap anak, terhadap sekolah juga. Iya, jangan sampai itu tadi anak melakukan kesalahan A langsung diputus sekali seperti ini. Nah, dampaknya ke anak juga ada, ke lingkungan ada, orang tua juga ada. Nah, ini kita harus menjaga lingkungannya harus kita lihat juga. Kalau menurut Bu Khotijah apa ada tantangan saat mengambil keputusan dengan kasus dilema seperti itu? Jelasnya banyak Bu, kadang-kadang kan kita sebagai kepala sekolah harus bagaimana sebaiknya tidak menimbulkan keputusan kita ambil tidak menimbulkan konflik. Nah, tetapi di dalam sendiri pun kadang-kadang contoh anak ini umpama merokok, guru si A wis putokno ae, yang satu ojo Bu, wong di oma lo kadang-kadang ada yang orang tua tahu dibiarkan saja, ada juga yang ayo Bu dibenahi di sikapnya. Ini jelasnya banyak. Oleh karena itu kita tadi saya sumbernya beberapa orang saya sejak rembukan dulu, kemudian setelah itu orang tua juga kita panggil kalau memecahkan masalah itu sehingga tidak ada itu tadi konflik di dalam. Ya kita bagaimana kebijakan yang itu tadi kita pendidik itu harus bisa mengambil keputusan sehingga tidak merugikan ke anak untuk masa depannya. Ini harapan kita. Itu termasuk strateginya strategi atau langkah-langkah anak-anak tidak dirugikan saat mengambil keputusan, kemudian juga menerapkan nilai-nilai kebajikan biar anak-anak tidak merasa rugi karena kita kan juga harus berpihak pada anak betul kita harus ngomong pamong kan di taman siswa itu pamong berarti ngomong ke anak-anak. Untuk menyelesaikan suatu kasus itu kan biasanya butuh waktu ya Bu ya. Biasanya itu saat ada kasus seperti dilema etika gitu berapa lama waktu yang dibutuhkan? Kita tidak mau berlarut-larut itu. Kalau sudah parah loh jadi kita secepatnya bisa memanggil orang tua. Jadi
umpama dilakukan sekarang, kita panggil anaknya nggak bisa, keesokan hari orang tua sudah diusahakan ke sini. Jadi klarifikasi, benar tak kayak seperti ini. Jadi orang tua tahu. Itu biasanya oleh wali kelas dibuat surat panggilan biasanya. Tapi kalau orang tuanya tidak bisa, mungkin ada janji kontak ke daripada wali kelas ya monggo. Tapi sebenarnya lebih cepat lebih baik kalau permasalahan karena tidak larut-larut nantinya. Ya biar terjadi apa ini keputusan itu biar cepat selesai. Ya betul kan. Jadi anak sudah umpama melenceng dan dibalik lurus kan gitu. Iya benar sekali Bu, itu benar sekali. Untuk apa ini jalan yang diambil untuk ambil keputusan itu ya. Nah selama ini biasanya kalau kita kan sekolah kan swasta Bu ya, berarti ada yayasan. Apakah di sini saat pengambilan keputusan itu ada seseorang atau faktor-faktor dari yayasan juga berpengaruh? Kalau kasusnya terlalu besar dan membawa nama baik sekolah, saya sendiri selalu lapor ke ketua yayasan. Saya memberikan solusi seperti ini, minta pertimbangan ketua perguruan atau yayasan ini bagaimana enaknya. Kemudian setelah yayasan memberikan masukan, kita itu tadi saling menimbang plus minusnya. Karena ya karena swasta itu kan nama baik lembaga itu dipertaruhkan di lembaga masyarakat. Ini harus ada apa ya? Kita harus memberikan informasi yang terus menerus kepada yayasan. Meskipun nggak terlalu kesempama parah betul, baru kita ikutkan yayasan dengan saya, dengan kemudian waka-wakanya saya temukan kronologinya seperti ini, kemudian memanggil kebijakan pengambilan keputusan yayasan juga ikut. Tapi kalau bisa catat kita hanya laporan, kita kasihkan solusi, sudah dipercayakan ke kita. Karena itu tadi, menurut saya kalau swasta ini namanya swasta, nama baik itu harus dijaga. Jadi di situ sudah ada tanggung jawab tanggung jawab sebagai pimpinan yang dipimpin kepada yayasan juga kepada dengan guru dan muridnya. Itu sudah ada. Nah, ini tadi untuk yang terakhir Bu. Ini terakhir. Hal apa saja yang dapat dipetik dari pengalaman Bu Khotijah sebagai pimpinan dalam pengambilan keputusan? Apa saja yang bisa dipetik? Kalau dari pengalamannya sudah Bu ya sangat besar, sangat banyak sekali. Terutama kita itu harus bisa bersikap adil baik terhadap anak sendiri, meskipun kadang-kadang yang buat masalah itu kan anak, tapi kita harus bisa berbuat adil dan tidak merugikan anak. Yang kedua, tidak merugikan masa depan anak, ini yang terpenting, tidak merugikan orang tua. Kemudian kita juga bisa mengangkat bagaimana caranya kasus atau masalah yang ada itu nanti bisa terselesaikan dengan cara yang baik, tidak ada konflik di luar maupun di dalam. Ini harapan saya seperti itu. Ini yang bisa kita petik itu. Jadi kita itu jangan sampai merugikan salah satu pihak, terutama anak, karena anak itu masa depannya ini anak bangsa, berarti anak kita semua. Jadi jangan sampai contoh, umpama anak ini sampai nilainya pun jelek, anak pun nilainya dalam rapat anak ini adalah umpama ya ini tidak naik, maka kita carikan bagaimana solusi terbaiknya. Itu salah satu. Jadi kita ambil nilai di sini, terutama saya juga sebagai orang tua harus bijak ke anak-anak. Tidak sampai merugikan anak, jangan sampai mengejas anak itu salah, kamu salah ya salah enggak. Tapi kita bagaimana kita bisa bersikap adil terhadap anak, tidak memberikan keputusan yang salah. Kalau ada solusi kita buatkan solusi, kemudian kita juga tidak memberikan hal yang berdampak negatif kepada masa depan anak. Ini yang selalu saya pegang, yang kita harapkan nanti dalam kasus-kasus itu. Ya, terima kasih Bu, itu sudah selesai untuk pertanyaan dari tugas saya. Ternyata di sini Bu Khotijah juga sudah menerapkan segitiga dalam pengambilan keputusan, yaitu ada yang berpihak pada murid, terutama juga murid dengan memberikan nilai-nilai kebajikan, serta ada nilai tanggung jawab seorang pimpinan. Kita ini nanti ya harus tanggung jawab ke semua stakeholder yang ada. Jadi harus ada dari pihak sekolah, pihak guru, pihak orang tua terhadap anak. Kita harus punya tanggung jawab di situ.
Nah, kalau tidak ada itulah kita nanti susah. Kita Ya. tidak akan dipercaya oleh masyarakat. Ya. Harapan saya. Iya Bu, terima kasih Bu. Maaf Ya. mengganggunya. Ya, mungkin Waktunya. yang saya berikan ini mungkin kurang berkenan atau kurang, ya monggo nanti kita sharing Ya. bagaimana enaknya. Dan untuk kedepannya harapan saya sebagai pimpinan di sini, Taman Siswa Utama Taman Madya itu bisa lebih baik lagi. Ya, ya, Kita ya, kerjasama. Ya, ya. Terima kasih Bu sudah Ya, jadi monggo. narasumber saya. Saya pamit dulu. Ya, maaf kalau mengganggu waktu Khotijah Kalau saat dibantu, kita bantu. ini apa? Ada mungkin Bu Khotijah masih sibuk. Terima kasih Bu. Saya terima akhiri kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Bu. Monggo. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Bu Juli, gimana kabarnya Bu Juli? Alhamdulillah baik Bapak. Bagaimana kabarnya Pak Dudi? Alhamdulillah. Ada yang bisa saya bantu Bu Juli? Oh ini Bapak, saya hari ini ingin wawancara untuk masalah tugas yang saya dapat dari kegiatan ibu saya. Ini tentang pengambilan keputusan berdasarkan dengan nilai-nilai kebajikan. Oke. Langkahnya harus langsung ke gimana? Dari Bu Sulisnya harus bagaimana? Apa langsung menyampaikan apa yang harus dikerjakan atau gimana? Oh iya Bapak, ini untuk wawancara hari ini saya kebetulan ada rubriknya yang harus saya tingkatkan dari yang saya tanyakan. Jadi ada beberapa pertanyaan untuk masalah pendidikan, terutama untuk sekolah di apa yang Bapak pimpin. Nah, ini di SMP Taman Dewasa ya Bapak ya? Iya, SMP Taman Dewasa ya. Untuk kegiatan ini kan ada kalau di sekolah itu kan mesti ada banyak kasus yang sering terjadi. Sangat banyak. Ya, nah ini kan biasanya sebagai seorang pemimpin Bapak kan sudah ahli lah, sama-sama belajar. Nah, sudah sering untuk mengatasi berbagai masalah. Nah, untuk kegiatan ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Bapak. Yang pertama, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Dilema etika dan bujukan moral. Atau bujukan moral. Untuk beberapa kasus memang ada indikasi mengarah ke sana, tapi saya dari awal selaku pimpinan di lembaga, saya memposisikan tidak akan menindaklanjuti hal-hal semacam itu. Jadi alhamdulillah setelah saya buat secara pribadi seperti itu, orang-orang sedikit paham dengan kepribadian saya. Jadi akhirnya mereka sudah tidak melakukan usaha untuk hal-hal yang semacam itulah. Jadi mereka sudah paham, oh Pak Dudi ini orangnya seperti ini. Jadi tidak bisa dikatakan segan untuk bujukan semacam itu. Jadi ya saya perbaikinya dari diri saya sendiri aja. Begitu ya. Nah, kemudian untuk masalah sering terjadi di lembaga ini maksudnya masalah itu yang bisa menimbulkan dilema dalam menyelesaikannya itu bagaimana?
Saya ambil satu kasus saja Ibu ya. Ya. Jadi contohnya ini belum 1 tahun kemarin sih. Jadi ada kronologi dulu. Ya. Anak itu si A, saya bilang itu si A ini tidak pernah tadinya ada masalah apa-apa, terus nggak masuk. Tempat kami 3 kali nggak masuk kan, ada kesiswaan yang ke rumah, koordinasi dengan orang tua, oke, anaknya masuk 1 minggu nggak masuk lagi. Nah di sini sudah terlihat mulai ada masalah. Akhirnya saya koordinasi dengan kesiswaan, kenapa anak ini kok ada gelagat yang berbeda. Ternyata informasi setelah koordinasi dengan orang tua, ada beberapa tindakan yang mungkin dari temannya sehingga kurang nyaman. Itu yang disampaikan orang tua saya. Nah, memang masalah itu janji ke orang tua. Saya kan hanya masalah mungkin karena salah paham anak saya. Alhamdulillah sudah sampaikan itu ke anak temannya dan sudah bisa menerima. Nah, tapi masalah selesai anaknya tetap nggak tahu gitu ya. Tanda dari kami ini masalah sudah selesai, kita masuk, kita koordinasi lagi sampai 3 kali lah, 3-4 kali, utamanya yang ketiga keempat kali yang ke rumahnya ditambah anak ini ternyata ada rasa malas. Buat saya waktu dilematis juga ini, kayaknya pertama tadi katanya juga masih juga ada yang kurang itu dari kantor Pak makanya saya memberanikan dari kunjungan ketiga atau keempat itu sana, karena masih tidak masuk. Saya membawa baik bantuan kami tua. Jawaban yang membuat kami tidak apa ya, kecewa rasanya. Pun Pak, hari ini boten kurun sekolah, anak sekolah, biarkan saja Pak. Nah, jadi kami ini yang di sekolah yang menggunakan ya, saya kira kalau sudah keras untuk menggunakan anak ini, seperti dipotong di tengah gitu. Jadi, buat kami ini apa rasa ya, gimana gitu dengan tuntutan kayak ternyata hanya diputuskan tidak lah macam ini. Jadi rasa seperti ini dan tidak anak ini bisa berapa ya seperti itu terus kami juga dan kami sudah koordinasi dan janji tapi belum sama dengan lembaga. Kalau ada masalah seperti yang sekolah sudah berlaku tapi orang tuanya seperti ini harus sama semacam. Jadi insya Allah dalam waktu kami akan ngomong lagi lah dengan teman. Jadi Berarti akhirnya dilakukan kami dari keputusan pun sudah maksimal. setelah bagi
Iya, pasti iya. keluarga gitu ya. Merasakan ada dukungan kami. Ya. Jadi tidak membuat atau gelap hati ini. Ini ada kayak ada dilema ya Pak. Ya, Ada dilema. Di situ dilema apa ini kebenaran kebenaran juga. Di orangnya juga ya anak dan tidak pernah apa ini tidak ada motivasi juga tidak ada sudah melakukan itu. Ini gimana kita mengidentifikasi terus bagaimana etika dan bukan moral. Dapat kita berupa tema etika dan memilih jika dilibatkan yang dikasih ya. ini Ada ini dilema etika tersebut. Nah, ini juga akan kalau misalnya ada dengan tua mulai ada perubahan misalnya ini ya apa Pak Dudi akan apa ini berusaha untuk tetap buat adik masuk sekolah lagi atau bagaimana? pastinya sampai putusan itu sampaikan orang tua, saya berusaha melobi lewat saudaranya gitu. Jadi anak melakukan waktu masih saya biaya bahasa punten si A memang sedang sekolah lagi. Dianggap juga putusan dari yang solid dan ya Keputusannya itu artinya putusan yang ada dan melakukan pendidikan juga sangat kan. Nah, dari situ sampai apa juga ada ke ini lembaga resmi pendidikan anak ini kan ini kasus ini sama-sama ya benar atau sama menilai di situ mengandung nilai kebaikan apa saja kebutuhan yang sudah apa ya menolong ya di sini menolong ya membantu dan ada tingkat dari mungkin tadinya iya jadi lebih hanya seperti itu saja tujuannya. Saya ingin ada sama orang tua dan sekolah itu yang hanya yang jelas masa tolong menolong itu bukan dari kebersamaan. bersama. Iya. Berarti semua diterapkan Pak Dudi tolong kemudian kebersamaan sama sekolah dan ya, bisa dilakukan semuanya. Nah, kemudian
ada hal yang Pak Dudi anggap yang efektif. Jelas kembali ya, membantu siswa ini untuk motivasi belajarnya itu harus ada kawan di sekolah sendiri. Kemauan ini bukan empati ya. Karena kamu sedang tinggi gitu sekolah terus Jadi sebenarnya kita sudah melakukan hal-hal yang berusaha untuk menolong sekolah supaya depan juga dia sangat di apa ini dari mengambil keputusan dari datang apa setelah Pak Dudi mengambil keputusan dari kasus yang dilempar. Tantangan sejauh tidak ada bukan ini tantangannya sebelum waktu itu mulai ada gejala nggak itu sudah ada, tapi saya berharap itu lanjut memang ada beberapa yang merasa saya mungkin masih kurang ya, jadi main gampang aja sudah kok gampang aja gitu itu saya Ya Pak ya, jadi beberapa grup menginginkan anak itu kalau menginginkan dan memberikan saja kan mencari jadi jalan yang mudah. Nah, kemudian pada saat akan mengambil keputusan, apakah punya aturan atau waktu tertentu untuk kayak yang memang saya jika kalau kita klub sekian untuk kan makanya ada pendapat tiga memang ya memang tapi kalau tergantung kasusnya kalau hari ini ya itu tadi tergantung kita gitu. Selama waktu yang untuk ini 2 bulan ya. Jadi sudah prosesnya juga ada waktu gitu. Nah, pada kegiatan pengambilan keputusan itu biasanya ada seseorang atau dokter yang selama ini mengubah dalam mengambil keputusan. Ada bicarakan atau jadi intinya waktu itu khususnya itu sebenarnya kan dari keluarga aja memang yang ajak sekolah bagi kurikulum biasa sekolah bisa
lain juga ya, ya itu ya di diputus. Pertanyaan terakhir, semua hal telah Bapak sampaikan dan apa yang dapat Bapak dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah yang menimbulkan dilema. Jadi yang saya kan tidak mengambil keputusan, tidak berdasarkan masih biasa detail yang ada, baru pun dengan informasi yang atau untuk jadi semuanya dilihatkan Pak ya, ya. mengambil keputusan agar yang dapat hasil keputusan Baik. yang memutuskan Iya. apapun yang Yes. beri keputusan tidak mereka pernah. Saya sedikit, saya berterima kasih sekali karena Pak Adi sudah menjadi saya dan saya maaf jika saya mengganggunya Pak Adi karena ada yang mengganggu. Terima kasih Pak Adi. Ya. Pak, Ya. Assalamualaikum.